isu Papua itu kan awalnya dari persoalan ketidakpuasan ya. Kemudian ketidakpuasan yang tidak direspons dengan tepat. Kemudian terjadilah gerakan-gerakan memberontak gitu ya. Nah, kemudian sampai kepada gerakan separatis. Jadi separatis itu berbeda dengan teroris gitu. Jadi ketika melabel sebagai teroris, sebetulnya ketika pemerintah mengatakan bahwa Papua adalah separatis, sebenarnya tahu nggak akar persoalan separatisme itu apa? Ya, karena akar persoalan separatisme itu juga yang tadi saya bilang berbeda dengan terorisme. Ada dua lah yang ingin saya sampaikan ya di forum ini. Pertama terkait dengan akar politiknya. Kalau bicara separatisme Papua ini, kita mesti lihat lagi tentang aspek sejarah ya. Ini selalu menjadi perdebatan. Bagi pemerintah kan itu sudah tidak perlu lagi dipersoalkan, tapi bagi Papua itu justru masalah yang selama ini membuat orang Papua merasa terus tidak puas ya. Karena perspektif pemerintah itu berbeda sekali dengan apa yang dipahami oleh Papua. Kemudian kalau bicara politik kita bicara identitas. Ya, kalau bicara identitas ini kan sesuatu yang sangat sensitif ya. Yang kita coba agak sedikit mundur lagi di tahun 2019 ketika terjadi diskriminasi rasial mulai di kasus Malang dan Surabaya. Itu terkait dengan identitas. Karena sebelum kasus itu kan Papua mau diganggu dengan isu agama ya. Beberapa tahun lalu itu pertama itu setelah kerusuhan di Ambon kemudian mau coba diganggu di Papua tapi tidak mempan. Karena apa? Nilai toleransi antar masyarakat di Papua itu tinggi. Masuklah dengan isu identitas. Nah, identitas ini memang sangat sensitif. Nah, ini kan isu politik. Kemudian isu minoritas. Udah identitas Papua dikaitkan dengan isu minoritas. Ini kan jadi semakin membuat Papua semakin merasa terdiskriminasi gitu. Banyaklah narasi-narasi politik yang juga sangat dikotomis ya. Bagaimana pemerintah melihat Papua, bagaimana Papua melihat Indonesia dan sebagainya. Itu akar persoalan dari politik. Nah, kemudian akar ekonomi juga ada. Masalah ketidakpuasan ekonomi, persaingan orang Papua dengan pendatang di sektor ekonomi, masalah pengelolaan sumber daya alam yang tidak memperhatikan aspek-aspek adat ya, misalnya seperti itu. Itu juga kemudian membuat gerakan-gerakan pro kemerdekaan itu semakin kuat gitu. Nah, kalau akar separatismenya adalah itu, apa kemudian bisa diselesaikan dengan melabel mereka sebagai teroris? Kan itu ya pertanyaannya gitu. Nah, itu satu. Yang kedua, KKB itu kan juga sebuah gerakan atau organisasi yang berkembang. Dilihat dari anggotanya, kan berbeda dengan generasi tua. Anak-anak yang bergabung dengan KKB sekarang itu kan anak-anak muda, yang sebagian juga mereka yang putus sekolah, mereka yang tidak punya pekerjaan atau pengangguran. Ya, pilihannya antara lain adalah masuk bergabung dengan KKB gitu. Ya, jadi kan apakah kemudian itu dijadikan teroris? Tidak ada dasar intoleransi di situ. Tidak ada radikalisme sebagaimana itu akar dari masalah terorisme kan. Beda, persoalannya itu sangat beda gitu. Nah, dengan memberi label separatis teroris menurut saya selain tidak tepat penyebutannya, juga tidak tepat dalam memahami akar persoalan. Bahwa KKB melakukan teror, iya. Aksi teror itu dilakukan sama seperti kelompok preman, kelompok kriminal, seperti gangster, kan semua melakukan teror. Tapi bukan organisasi teroris menurut saya. Nah, ini karena keputusan dilakukan karena kondisi terdesak, dan menurut saya ini tidak lepas dari ada kepentingan politik. Jadi ya seperti yang kita lihat hari ini. Dan penolakan terhadap labeling itu juga sudah banyak sekali. Terakhir saya mendapat info, Keuskupan Timika sudah tegas menolak labeling KKB atau TNPB sebagai organisasi teroris. Semua yang memutuskan itu kan ada di Jakarta ya. Apakah ada proses sebelumnya untuk berkonsultasi atau berkomunikasi dengan elemen-elemen di Papua? Walaupun ada klaim di Jakarta bahwa kita sudah membicarakan dengan semua pihak, kita sudah mendiskusikannya dengan matang. Dengan siapa? Siapa yang diajak bicara?
kalau pada akhirnya atau setelah keputusan itu dibacakan, ditetapkan, reaksi dari Papua itu semua menolak labeling itu. Berarti ada proses yang tidak terbuka di situ. Ya, itu salah satu bagian dari manuver politik kan. Kalau memang mau menyelesaikan masalah, loh, tanya dong orang Papua, kan mereka lebih tahu KKB itu apa. Kan mereka tahu apa yang terjadi di tempat mereka. Kenapa seolah-olah itu semua yang tahu Jakarta gitu. Itu saya melihat aspek politiknya di situ. Nah, juga sebenarnya saya sebenarnya berharap ya pemerintah itu paham membedakan ini sebenarnya isunya isu lokal atau isu nasional sih gitu. Nah, kalau tadi saya bilang banyak anggota KKB yang adalah anak-anak pengangguran. Bukankah itu isu sosial di sana? Artinya apa? Untuk mereka tidak menjadi anggota KKB, berikanlah mereka lapangan pekerjaan. Siapa yang harus melakukan itu? Pemerintah daerah misalnya. Atau ya pemerintah daerah bekerja misalnya dengan perusahaan di Papua itu untuk bisa misalnya memberikan lapangan pekerjaan. Kan tidak perlu ditarik kepada isu nasional. Kemudian diputuskan bahwa KKB ini adalah kelompok separatis teroris, jadi harus dihadapi dengan pendekatan keamanan yang lebih masif. Coercive power yang terukur gitu. Jadi ya itu, jadi dalam keterdesakan kemudian tidak paham sebetulnya dinamika di Papua itu seperti apa, diputuskan yang sudah kita dengar kemarin itu. Cara membacanya mudah menurut saya. Kalau sebuah keputusan itu benar, tidak akan terjadi penolakan yang masif. Itu aja. Kalau terjadi penolakan yang masif, media juga bertanya kan, kenapa seperti itu ya? Apa sudah tepat? Itu berarti ada yang salah di situ gitu. Kalau keputusan itu sudah betul-betul berdasarkan apa yang menjadi persoalan utama di Papua, apa yang menjadi kegelisahan masyarakat di sana dan sebagainya, mestinya tidak akan terjadi reaksi seperti ini. Bahkan sekali lagi saya katakan, gereja sudah tegas menolak penyebutan itu. PGI juga sudah mengeluarkan respons pernyataan gitu. Karena memang tidak tepat dengan menyelesaikan soal kok dengan menambah label baru gitu. Kan itu malah menciptakan persoalan baru. Kalau menurut saya, kalau disebut teroris itu malah selain menciptakan persoalan baru, justru tidak substantif gitu. Jadi sebenarnya paham Papua nggak sih gitu? Isu sebenarnya kan isu separatis. Nah, kalau isu separatisme itu di banyak negara itu diselesaikan dengan politik, dengan jalan politik, dengan dialog, dengan komunikasi. Secara konstitusi mereka diberikan channel untuk menyampaikan pendapat yang berbeda gitu, diberikan ruang kebebasan berekspresi gitu. Bukan teroris. Kalau teroris pasti ya seperti kita tahu bagaimana pemerintah di banyak negara menghadapi terorisme kan pasti dengan persenjataan gitu ya, menangkap, tidak ada kompromi dan sebagainya. Loh, kalau yang saya bilang tadi, separatisme Papua ini kan akarnya banyak gitu. Nah, kalau dibilang dahsyat menurut saya reaksinya akan masif setelah diberi label teroris. Tapi justru menurut saya banyak kelemahan dengan melabel teroris itu gitu. Kalau misalnya kemudian secara maksimal dilakukan pendekatan koersif di Papua, dampaknya memang akan semakin besar, tetapi pada saat yang sama tidak menyelesaikan masalah gitu. Jadi masalah separatisnya masih akan tetap ada, karena memang itu persoalannya gitu. Jadi separatisme itu terjadi di banyak negara, dan banyak sekali cara mendekati persoalan itu gitu. Bukan dengan melabel sebagai teroris gitu. Gitu mungkin saya cara membacanya seperti itu ya. Kalau dibilang dampaknya masif mana ya, kalau diberi nama tambahan pasti akan ada pihak-pihak yang juga ikut terlibat di dalam menumpas gerakan separatis teroris itu misalnya. Tapi sekali lagi, apakah itu kemudian selesai persoalannya? Saya jamin tidak selesai. Karena memang bukan itu akar soalnya gitu. Presiden Jokowi di periode pertama pemerintahan beliau itu jelas sekali memberikan semacam komitmen bahwa akan selesaikan soal Papua. Banyak sekali lah yang disampaikan, termasuk janji untuk menyelesaikan persoalan HAM.
Tapi masuk ke periode kedua, berbeda sekali pendekatannya. Isu HAM tidak disentuh sama sekali. Bahkan sekarang, melabel KKB sebagai teroris itu ya menurut saya semakin jauh dari upaya menyelesaikan Papua yang sebenarnya sudah dirintis sejak periode pertama gitu. Nah, ini malah jadi setback kalau menurut saya. Artinya apa? Kita sudah tahu lah pendekatan keamanan, apalagi yang represif, itu tidak bisa menyelesaikan persoalan. Itu sudah jelas ya. Tadi udah disampaikan juga 50 tahun lebih Papua berintegrasi dengan Indonesia, tidak selesai persoalan. Artinya apa? Pendekatan keamanan bukan satu-satunya. Selain harus dilakukan coercive power secara terukur, maksudnya terukur itu jangan sampai menimbulkan korban masyarakat, jangan sampai menimbulkan persoalan HAM, kemudian harus dilihat dilakukan berapa lama, dievaluasi dan sebagainya. Juga harus ada pendekatan komunikasi yang baik. Kalau dulu LIPI sering menyebutnya pendekatan dialog. Nah, saya tidak tahu apakah dialog itu dipahami sama, tetapi intinya begini, melakukan musyawarah untuk mufakat. Nah, itu kan ada di sila keempat Pancasila tuh. Kenapa tidak itu yang dilakukan? Membuka komunikasi, bicara, kita berbicara, bermusyawarah, kemudian mencapai sebuah mufakat. Itu belum pernah dilakukan. Contoh ya, sekarang ini ketika perdebatan soal otonomi khusus, pemerintah Jakarta, pemerintah Indonesia melakukan revisi otsus secara terbatas. Papua mintanya apa? Evaluasi menyeluruh. Terus apakah sudah ada pertemuan untuk menjembatani atau mengurangi perbedaan itu? Belum ada. Semua jalan paralel tapi tidak ketemu gitu. Nah, itu menurut saya keahlian untuk membuka komunikasi yang baik ini penting. Dan ini menurut saya belum ada. Selain mungkin ini secara teknis ya, perlu ada PR dari pemerintah yang betul-betul paham soal Papua, mengerti cara berkomunikasi yang baik, yang tidak provokatif, yang menggugah semua pihak untuk berpikir bersama menyelesaikan soal. Itu satu ya. Nah, yang paling penting menurut saya, selain pendekatan koersif ini adalah pendekatan kemanusiaan. Kita selalu ribut ketika terjadi konflik bersenjata. Kita ribut ketika terjadi labeling kepada KKB. Tapi kita lupa bahwa ada dampak konflik, dampak dari kontak senjata itu kepada masyarakat kampung. Masyarakat dari distrik biogas sekarang sudah pindah atau mereka mengungsi ke Timika. Di kabupaten lain sudah terjadi juga kan, 2018 ada di Duga. Terus tahun lalu di Intan Jaya. Sekarang ada di Kabupaten Puncak. Siapa yang urus para pengungsi? Ini kan aspek kemanusiaan yang menurut saya ditelantarkan selama ini. Saya tidak bicara HAM ya, saya bukan aktivis HAM juga gitu. Tapi kemanusiaan ini kan, ini sudah very critical di Papua. Siapa yang urus ini? Kita ribut soal konflik bersenjata karena memang menarik ya beritanya. Tapi dampak dari itu nggak ada yang concern betul. Termasuk menurut saya yang sangat penting adalah mereka-mereka yang mengalami traumatik. Traumatik di situasi konflik bukan hanya dialami oleh masyarakat sipil. Aparat juga mengalami trauma. Secara psikologis kan mereka stres juga. Nah, ini kenapa tidak diperhatikan bagian-bagian ini gitu. Jadi ini korban sudah jatuh di semua pihak ya. Masyarakat sipil pasti itu yang paling jadi korban, terutama masyarakat kampung. Aparat keamanan sudah banyak yang gugur. Polisi, tentara, termasuk Kabinda Papua yang 25 April kemarin akhirnya tewas ditembak oleh KKB gitu. Nah, dari KKB sendiri juga banyak yang sudah tewas gitu. Terus siapa yang berpikir untuk menghentikan itu dengan cara-cara yang tidak selalu dengan senjata sih? Nah, itu yang tidak ada. Di situ menurut saya, bahkan saya sayangkan ya, ketika pembahasan untuk melabel KKB sebagai teroris, itu kelompok masyarakat sipil itu juga berpikir sangat militeristik gitu. Selesaikan saja dengan senjata. Nggak bisa di mana-mana juga menyelesaikan soal hanya dengan senjata gitu. Kita berhadapan dengan manusia yang dimensinya sangat kompleks. Ada pikiran mereka, ada perasaan mereka, ada tindakan mereka. Kan nggak bisa semua ditakuti dengan senjata gitu. Nah, di sini menurut saya pemerintah harus lebih membuka diri, terutama juga mendengar perlunya pendekatan-pendekatan lain selain pendekatan keamanan.